Inilah kenapa kamu perlu memulai segala sesuatu dari langkah yang paling kecil. Sebelumnya, selamat datang dulu di 30 Days Challenge Jago Ngomong Depan Kamera. Ini lampunya kalau mati-mati, maafin ya, karena lampunya itu udah lama, tapi aku pengen bikin background yang berwarna gitu. Lanjut. Sebelumnya selamat datang dulu di 30 Days Challenge Jago Ngomong Depan Kamera, di mana di series ini aku akan share progresku dari hari pertama sampai hari ke-30 nanti. Apakah ada perkembangannya atau tidak, kita lihat sama-sama. Dan kebetulan ini adalah hari ke-29 dalam perjalananku biar lebih lancar ngomong depan kamera. Jadi tinggal satu video lagi, challenge ini selesai. Tapi sebelum kita menyelesaikan challenge ini, aku pengen sharing satu materi yang menurutku tuh penting untuk kita ketahui bersama. Yaitu, inilah kenapa kamu perlu memulai segala sesuatu dari langkah-langkah kecil, langkah yang kecil banget. Nah, kalau biasanya tuh orang-orang udah familiar yang namanya Pareto Principle, udah familiar sama 1% Principle, 1% Rule Principle. Jadi dimana kamu harus melakukan sesuatu ya, at least 1% setiap harinya. Jadi kalau udah 1 tahun berarti 365% lebih baik dari hari sekarang. Dibandingkan kamu nggak melakukan apa-apa. Dibandingkan kamu melakukan 100% dalam sehari, tapi besoknya udah loyo. Nah, maka dari itu, penting untuk kita tahu langkah-langkah sederhana ini yang perlu kita lakukan di awal. Jadi, aku bikin 30 Days Challenge ini sebenarnya juga pengen menerapkan prinsip-prinsip kayak gitu ya. Prinsip 1% rule, 1 minute rule itu, biar aku bisa rutin melakukannya setiap hari. Aku bisa rutin melakukan kegiatan ini dalam waktu yang konsisten. Nah, kebetulan ini udah hari ke-30, aku juga merasa ada perkembangan yang baik dari dalam diriku, terutama ketika ngomong depan kamera. Kalau kamu lihat di video pertama, itu mungkin aku masih nggak selancar ini ya. Nggak bisa langsung ngomong secara spontan, masih harus pakai skrip. Masih harus pakai skrip yang kayak ketat banget ya, dari awal sampai akhir aku tulis. Nah, sekarang udah jauh lebih lancar. Aku nggak pakai skrip sama sekali. Ini bisa aku lakukan karena aku mulai dari hari pertama itu. Hari pertama aku memulai dari apa yang bisa aku kerjakan dulu. Ya udah, aku kerjakan dari pertama. Yang penting aku mengerjakan dulu dengan langkah yang paling simpel. Just do it. Mengerjakan. Pokoknya kamu mengerjakan itu udah bagus. Hari pertama udah selesai. Hari kedua, aku juga mulai untuk melakukannya lagi tetap dengan plan yang udah aku rencanakan, udah aku bikin videonya sampai beberapa hari ke depan. Nah, kalau kita mulai dari langkah-langkah sederhana ini, nanti kita tuh kayak tahu-tahu berada di titik yang kita nggak pernah bayangkan bisa ke sana sebelumnya. Karena kita mulai dari langkah-langkah kecil. Dan itu beneran aku dapetin, aku rasain sendiri hasilnya. Dari awalnya biasa aja, nggak bisa ngomong. Sebenarnya kayaknya aneh ya lampunya ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau keganggu, aku minta maaf. Kalau aku benerin ke sana biasanya tambah error, jadi udah gini aja. Ini mengajak berantem nih kayaknya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Jadi itu dia. Kita perlu mulai dari langkah sederhana biar kita tahu-tahu tuh ada di titik yang kita nggak pernah bayangkan bisa ke sana sebelumnya. Ini bener banget. Itu untuk pengalaman pertama dari 30 Days Challenge ini ya. Aku juga udah pernah melakukan challenge ini, tapi nggak aku dokumentasikan. Terutama ketika, karena aku adalah seorang tim produksi dari pembuat konten makanan. Ini aku jengkel kayaknya. Bentar ya. Oke, aku matikan aja ya lampunya karena aku jengkel sendiri. Oke, pengalaman kedua adalah aku adalah seorang tim produksi dari pembuatan konten kuliner, konten makan-makan. Jadi aku terbiasa untuk menggunakan kamera sekarang. Tapi pada waktu dulu-dulu itu, aku tuh nggak biasa untuk pegang kamera. Aku nggak bisa nge-shoot yang baik, nggak bisa nge-shoot yang proper. Bahkan untuk ditayangkan ke sosial media itu kayak nggak layak banget. Tapi aku mulai dari langkah sederhana. Aku mulai mendokumentasikan, belajar untuk memperbanyak referensi, untuk memperbanyak syuting sendiri, sampai akhirnya sekarang bisa lebih baik lagi. Nah, nanti aku akan tampilin before-nya kayak gini nih.
Nih, before. Jadi ini adalah video yang aku ambil sekitar ya 2022-2021, sekitar tahun segitu. Dan kamu bisa lihat sendiri, ini sangat tidak nyaman untuk dinikmati. Kayak orang tuh yang nonton bakal pusing, bakal kayak gelingan gitu ya. Tapi bedanya sama sekarang. Nah sekarang bisa lebih baik dengan hasil yang afternya kayak gini nih. Aku akan kasih lihat afternya. Nah afternya kayak gini bisa lebih menggugah dari pembuatan videonya, dari editingnya. Kebetulan aku juga tim editing. Pokoknya aku tim produksi di balik layarnya lah. Dari syutingnya, editingnya, aku yang mengurus. Nah itu adalah pekerjaan sehari-hariku. Jadi aku fokus ke tim produksi ini. Jadi dari yang awalnya biasa aja banget, yang nge-shootnya jelek banget, tapi dengan small steps-nya, aku belajar setiap hari, mempelajari referensi-referensi konten dari orang-orang yang udah jauh lebih ahli, terus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, sampai sekarang bisa lebih jago, lebih nyaman ketika membuat konten, ketika memproduksi suatu konten. Itu adalah salah satu pengalaman yang berharga banget sih. Kalau kita mulai dari small step ini, biasanya hasil yang kita dapatkan tuh malah di luar ekspektasi yang kita inginkan. Nah itu untuk pengalaman keduaku ya tentang tim produksi. Terus ada pengalaman ketigaku ini adalah pengalaman kegagalan. Ya pengalaman kegagalan nih, ketidakberhasilanku. Yaitu aku pernah bikin konten gitu ya, bikin konten secara masif banget, secara ngotot dan ngoyo banget. 1 bulan tuh aku bisa setiap hari tuh bikin 3-4 video untuk diriku sendiri ya, untuk personal brandingku di akun @jagokonten. Aku pernah banget kayak gitu. 1 bulan aku fokusin kayak gitu, aku pengen hasil yang maksimal banget. Memang sih hasilnya lumayan oke ya, lumayan oke dalam segi angkanya tuh lumayan oke. Tetapi di bulan berikutnya aku udah nggak punya daya lagi, nggak punya energi lagi. Karena energiku udah aku habisin di 1 bulan pertama itu. Kayak di bulan kedua tuh, aduh, gimana ya ini ya, aku nggak punya semangat lagi, kayak udah lemes banget. Hasil yang aku ekspektasikan ya memang ada hasilnya, tetapi nggak sesuai ekspektasiku. Maka dari itu aku menurunkan actionku. Nah itu menurutku itu adalah kegagalan yang sebenarnya bisa aku tanggulangi dengan rutin dan konsisten melakukan small step kayak yang udah aku sebutin di awal tadi ya. Nah, maka dari itu aku mengajak teman-teman yang udah punya planning besar, yang udah punya rencana besar, yang udah punya cita-cita yang besar, yuk kita mulai dari hal yang paling sederhana. Kalau kita mau bangun rumah gitu ya, mau bangun rumah yang tingkat, yang tinggi gitu kan, kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Mungkin nyiapin pasirnya dulu, nyiapin semennya dulu. Baru nanti di hari kedua, hari ketiga kita mulai bangun pelan-pelan. Kita mulai semen itu satu persatu. Sampai nanti mungkin di 1 tahun itu hasilnya udah jadi. Dibandingkan kita tuh kayak, aku pengen rumah yang aku impikan tadi dalam waktu 2 bulan. Udah kita kerjakan ngoyo banget. Tetapi ternyata semennya tuh masih basah. Semennya masih nggak baik. Dipukul sedikit udah retak. Nah itu kan bisa terjadi karena kita nggak melakukan small stepnya yang udah kita pelajarin bareng-bareng di video kali ini. Nah maka dari itu aku mengajak teman-teman, yuk kita mulai dari hal yang sederhana. Misal teman-teman punya rencana keuangan, misal harus bisa dapetin 30 juta per hari, 30 juta per bulan dari bikin konten. Nah, kita breakdown dulu. Nah, kalau 30 juta per bulan berarti 1 bulannya harus mendapatkan 1 harinya harus bisa mendapatkan 1 juta. Nah, 1 juta ini kamu bisa melakukan dengan cara apa? Misal beriklan, misal kamu bikin konten 2-3 kali dalam sehari. Nah, itu ya bisa kamu lakukan lah. Tapi kamu mulai dari hal yang sederhana banget, hal yang bisa kamu kerjakan dulu. Jangan langsung sehari langsung 30 juta gitu ya. Nah itu ya kayak susah sih sebenarnya. Ya kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Kebetulan baterai kameraku udah merah, jadi aku akan sudahi video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Dan satu lagi, series 30 Days Challenge ini masih satu rangkaian sama kelasku mini course jago ngomong depan kamera, dimana aku di situ akan share pengalamanku, tips dan triknya dari
persiapannya, terus eksekusinya, dan evaluasinya udah aku share di kelasku ini. Buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung cek link di deskripsi. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau kamu pengen diskusi, boleh tulis-tulis kolom komentar. Terima kasih juga udah ngikutin sampai sejauh ini. Jangan lupa subscribe buat biar kamu nggak ketinggalan info-info atau konten-konten selanjutnya. Segitu dulu, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.